warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Saiful dan Bu Mimi. Pagi Pak. Pagi, Pak. Terima kasih pada hari ini telah memberi kesempatan waktunya kita bisa bertemu di sini untuk melakukan kegiatan coaching atau ini menyelesaikan masalah ataupun kebuntuan yang ada pada diri Pak Saiful. Nah, baik Bu Mimi, saya ingin bertanya dulu sebelum melakukan kegiatan coaching. Apa sih kompetensi yang akan dicapai pada kegiatan pertemuan Ibu Mimi dan Pak Saiful pada pagi hari ini? Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Eki. Jadi kegiatan coaching ini dilakukan terhadap Pak Saiful sebagai guru kami di sini, yang akan saya tugaskan untuk mengikuti lomba guru berprestasi tingkat provinsi. Oleh dari itu ada masalah sedikit dari Pak Saiful yang merasa kurang percaya diri. Makanya untuk itu kita akan menumbuhkan kepercayaan diri terhadap Pak Saiful. Seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya Bu Mimi? Iya. Nah, untuk soalnya saya persilakan Bu Mimi dengan Pak Saiful untuk bertukar pikiran dan pendapat sehingga masalah yang dihadapi Pak Saiful bisa diatasi. Silakan Bu Mimi, Pak Saiful. Terima kasih Pak Eki. Terima kasih Pak Saiful atas waktunya untuk datang ke ruangan saya. Baiklah Pak Saiful, mohon maaf mengganggu waktunya karena ada tugas mengajar, harusnya mengajar tapi saya panggil. Gini Pak, saya sudah menunjuk Pak Saiful sebagai untuk mengikuti lomba guru prestasi tingkat provinsi Sumatera Selatan. Karena kita kan guru SMA ya Pak ya. Nah, saya menunjuk Pak Saiful itu berdasarkan penilaian saya sebagai kepala sekolah. Oh, memang Bapak memiliki dedikasi yang tinggi di sekolah kita. Kayaknya saya lihat Pak Saiful agak kurang bersemangat, kayaknya tidak kurang percaya diri. Kalau boleh tahu apa penyebabnya seperti itu Pak Saiful? Iya Bu, waktu itu saya menerima penugasan dari Ibu mengenai keikutsertaan saya dalam lomba guru prestasi tingkat provinsi. Tapi begini Bu, saya sekarang agak ragu seperti itu. Saya merasa kurang percaya diri karena saya mendengar Ibu informasi itu dari sekolah lain waktu itu yang mengikuti lomba itu adalah guru-guru senior, ada guru-guru yang hebat semua seperti itu. Jadi saya merasa ragu dan saya merasa pasti kalah seperti itu. Jadi maka itu saya agak kurang percaya diri. Oh begitu, saya paham perasaannya Pak Saiful. Tapi saya sebagai kepala sekolah menunjuk seorang guru untuk mengikuti ajang-ajang bergengsi. Itu ada penilaiannya loh Pak. Tidak orang-orang sembarang. Ya, seperti Bapak ini mempunyai prestasi yang bagus di sekolah kita. Nah, berarti, sekarang saya mau tanya, apa saja yang sudah Bapak lakukan di sekolah kita, yang ada dilakukan di kelas? Saya mau tahu. Silakan. Jadi tidak banyak yang saya lakukan Ibu, saya hanya melaksanakan aktivitas sehari-hari berdasarkan tugas dan pokok fungsi saya sebagai guru. Saya mengajarkan seperti biasa, cuma ditambah membuat media sendiri seperti itu, baik media visual ataupun media audio visual berbasis animasi. Dan saya juga sedikit banyak sudah menerapkan prinsip-prinsip filosofi Ki Hajar Dewantara karena sekolah kita dalam program Merdeka Belajar. Jadi saya sudah menerapkan itu. Dan itu saja Ibu yang membuat saya yang saya miliki. Masya Allah, bagus sekali Pak Saiful. Itulah modalnya
modal Pak Saiful untuk mengikuti perlombaan ini. Saya pernah tuh lewat di depan kelas. Di depan kelas anak-anak tuh sering bercerita tentang Pak Saiful, bahwa enak ya diajar Pak Saiful. Artinya itu sudah sesuatu kekuatan yang dimiliki oleh Pak Saiful, gitu ya. Nah, sekarang apakah Bapak sekarang masih kurang percaya diri untuk mengikuti prestasi itu? Sekarang insya Allah Ibu, saya merasa percaya diri. Saya sudah termotivasi oleh Ibu. Karena ini jadi beban pikiran saya juga karena menyangkut nama baik sekolah. Jadi saya harus lebih percaya diri lagi. Nah, sekarang gini kan Pak, di sekolah kita sudah ada guru penggerak yang tahun kemarin. Nanti saya rekomendasikan kepada Ibu Suci itu Bapak untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya dari beliau, sehingga nantinya itu akan menjadi bekal Bapak untuk berkompetisi untuk mengikuti lomba tersebut ya. Iya Bu, jadi rencana saya memang demikian Bu. Ya, rencana saya sudah ada dalam pikiran saya untuk menemui Ibu Susi, untuk menggali informasi. Saya banyak belajar dari Ibu Susi mengenai apa yang harus saya lakukan, persiapan apa yang harus saya persiapkan untuk mengikuti lomba guru prestasi itu. Nah, itu memang ada rencana saya seperti itu. Iya, bagus sekali ya Pak. Nanti silakan Bapak berkoordinasi, berkolaborasi dengan Ibu Susi untuk mempersiapkan perlombaan itu. Kami dari pihak sekolah akan memberikan fasilitas apa saja yang akan dilakukan oleh Pak Saiful. Saya harapkan Bapak akan membawa nama baik kita, sekolah kita, membawa sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Pak Saiful, bersemangat, berlatih, menghasilkan karya yang terbaik untuk sekolah kita. Sama-sama Ibu. Mudah-mudahan saya membawa nama baik untuk sekolah kita. Mudah-mudahan saya membawakan prestasi yang bagus untuk sekolah ini ke depan dan dapat jadi contoh bagi guru-guru lain pada tahun-tahun berikutnya. Terima kasih Ibu atas motivasinya. Ya, sama-sama Pak Saiful. Ya, terima kasih Pak Saiful dan Ibu Mimi yang telah melakukan percakapan coaching pada pagi hari ini. Dari pengalaman saya selaku pengaman, bahwa percakapan coaching pada hari ini Ibu Mimi dan Pak Saiful sudah berjalan dengan baik, lancar, aman, dan sesuai dengan alur kita yang telah kita sepakati bersama. Pak Saiful sudah menjadi percaya diri lagi untuk mengikuti perlombaan, sehingga dalam hal ini berarti coachingnya berhasil karena Pak Saiful menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi. Semoga ini bisa menjadi inspirasi kita bersama dan bisa menjadi inspirasi bagi guru lain. Dan terima kasih teman hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saiful, Mimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita bisa bertemu untuk melakukan sebuah diskusi ya. Baiklah Pak Saiful, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Pak Saiful, apa kompetensi yang akan dicapai dalam pertemuan kali ini, yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini? Jadi yang akan saya bicarakan nanti dengan Ibu Mimi itu mengenai keikutsertaan Ibu Mimi dalam lomba guru berprestasi tingkat kabupaten. Ibu Mimi ditunjuk dari sekolah berdasarkan penilaian kepala sekolah dan saran dari guru-guru yang lain bahwa Ibu Mimi lah orang yang pantas. Tetapi saya lihat dalam kehidupan sehari-hari sekarang ini sepertinya Ibu ini kurang percaya diri Ibu. Oh ya, baiklah kalau begitu saya persilakan kepada Pak Saiful dan Bu Mimi untuk saling
apa kontribusinya ya, bagaimana caranya supaya Bu Mimi ini bisa kembali percaya diri dalam mengikuti lomba guru berprestasi ini. Silakan Bapak. Baiklah Ibu Mimi, mohon maaf Bapak mengganggu waktu Ibu Mimi. Jadi begini Ibu Mimi, minggu yang lalu Ibu Mimi saya tugaskan untuk mengikuti lomba guru berprestasi tingkat kabupaten, wakil sekolah kita itu ya. Jadi ini menyangkut nama baik sekolah kita. Saya tunjuk Ibu Mimi itu bukan tanpa alasan. Jadi menurut penilaian saya dan penilaian rekan-rekan guru lain, Ibu Mimi lah yang pantas untuk mengikuti lomba itu. Nah, tetapi Bapak lihat sekarang ini Ibu Mimi kurang begitu semangat, tidak antusias mengikuti lomba itu. Nah, kira-kira menurut Ibu Mimi apa penyebab yang menyebabkan demikian? Tolong ceritakan. Baik Bapak, terima kasih sudah memilih saya. Mungkin berdasarkan penilaian Bapak memilih saya, menugaskan saya sebagai untuk menunjuk saya untuk mengikuti lomba guru berprestasi. Tapi sekarang saya jadi ragu Pak. Saya merasa kurang percaya diri karena saya lihat info dari sekolah-sekolah lain itu yang mengikuti lomba itu orang-orang hebat semua Pak. Karena itulah saya merasa tidak percaya diri. Gitu Pak. Oh gitu. Jadi Ibu Mimi masih belum percaya diri begitu. Lalu kira-kira ada nggak Bu kendala-kendala lain selain Ibu kurang percaya diri? Ya, saya merasa pantas saja. Pantas saja untuk mengikuti. Karena jujur dulu Pak, saya pernah mengikuti lomba seperti ini. Tapi saya gagal. Jadi saya takut nanti malu untuk gagal yang kedua kali. Oh begitu. Sekarang Bapak ngerti mengenai kenapa Ibu Mimi kurang percaya diri. Akhirnya Ibu Mimi merasa berdasarkan pengalaman yang lalu pernah gagal seperti itu ya. Iya Pak. Jadi begini Ibu Mimi itu ditunjuk sebagai utusan dari sekolah kita untuk mengikuti guru berprestasi. Penilaian dari saya dan penilaian rekan-rekan juga menunjukkan bahwa mayoritas dari guru tugas ini sepakat untuk menjadi pemimpin karena inilah orang yang pantas. Dan saya lihat juga kemampuan Ibu Mimi kelas mengajar, kemampuan berrelasi, kemampuan Ibu Mimi menggunakan media, kira cukup bagus. Rasanya Ibu Mimi layak. Nah kira-kira ada nggak Ibu Mimi kemampuan lain selain dari Ibu Mimi mengajar, membuat media, atau berrelasi? Ada kemampuan yang lain? Baik Bapak, terima kasih atas penilaian yang Bapak berikan. Saya sebagai guru, saya mempunyai tanggung jawab terhadap anak-anak didik saya gitu. Saya berusaha menjalankan tugasnya baik mungkin. Saya membuat pembelajaran yang menarik di kelas, yang membuat anak-anak nyaman di kelas. Saya juga mengajarkan kepada anak-anak itu sesuai dengan minat dan bakatnya, sesuai dengan kodratnya dan sesuai dengan zaman sekarang. Jadi saya menggunakan pelajaran yang menggunakan multimedia interaktif di kelas sehingga anak-anak menjadi senang, tidak membosankan. Mungkin itu saja Pak kemampuan yang saya punya, tidak ada yang lebih dari itu. Nah itu sudah bagus Bu Mimi. Bu Mimi sudah menerapkan prinsip-prinsip mengajar, menerapkan prinsip filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah itu yang dikehendaki lomba sebenarnya itu Bu. Jadi guru menerapkan prinsip filosofi merdeka mengajar, merdeka belajar dalam prinsip
filosofi Ki Hajar Dewantara itu penilaian utama. Dari penjelasan Ibu Mimi tadi, saya kira Ibu Mimi sangat tepat gitu. Saya yakin sekali Ibu Mimi ini dapat juara nanti. Nah, kira-kira rencana ke depannya bagaimana Bu, rencana ke depan? Rencana saya gini Pak, di sekolah kita kan ada guru penggerak yang sudah lolos pendidikannya. Maka saya akan dengan Pak Agus ya, Pak Agus itu kan sudah menjadi guru penggerak. Nah saya nanti akan menggali lah informasi kepada dengan beliau, bertanya bagaimana menjadi seorang guru yang baik, karena guru penggerak itu sebagai garda terdepan ya di sekolah itu Pak. Nanti saya akan menanya bagaimana mengajar dengan apa namanya, berpihak kepada murid seperti itu Pak. Nah mungkin saya coba akan menerapkan itu kepada siswa-siswa saya di kelas. Kemudian nanti saya juga akan meminta Pak Agus untuk melihat saya mengajar di kelas. Jadi sehingga dia akan memberikan penilaian kepada saya. Itu rencana saya Pak. Bagus sekali rencana Ibu ini. Jadi berkolaborasilah dengan Pak Agus, minta saran, minta pendapat supaya Mimi tampil percaya diri. Karena lomba ini Ibu bukan lomba sembarangan, bukan lomba tingkat sekolah, ini tingkat kabupaten loh Bu. Kabupaten, lalu ini juga menyangkut nama baik sekolah kita. Jadi Bapak sangat mengharapkan betul Ibu Mimi tampil percaya diri, Ibu Mimi dapat juara nanti insya Allah seperti itu. Kira-kira ada nggak Bu komitmen Ibu ke depan untuk ikuti lomba ini? Baik, insya Allah Bapak, insya Allah saya akan menjalankan apa yang Bapak sarankan nanti kepada saya. Nah, saya komitmen kepada apa yang saya katakan kepada Bapak. Saya akan benar-benar mempersiapkan persiapan ini, karena ini ajang menurut Bapak tadi, ini ajang yang sangat bergengsi. Nah, saya juga akan mempersiapkan diri saya, maka saya akan menampilkan terbaik sehingga saya tidak akan mengecewakan Bapak sebagai pimpinan sekolah ini, tidak mengecewakan teman-teman kita. Insya Allah saya akan membawa nama baik sekolah kita. Begitu Bapak. Alhamdulillah kalau begitu Bu Mimi, mudah-mudahan Ibu Mimi tampil lebih bagus, mendapat juara, dan mudah-mudahan Ibu Mimi lebih percaya diri lagi. Baik Bapak, terima kasih Pak, mohon dukungannya dan mohon juga. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Ibu Mimi, terima kasih. Baik, Pak Ipul dan Bu Mimi, dari percakapan yang telah dilakukan saya Ipul dan Bu Mimi, bahwa sebenarnya Bu Mimi ini memang sudah pantas untuk mengikuti lomba guru berprestasi tersebut, dan saya yakin Bu Mimi bisa menjadi sosok yang percaya diri dengan kemampuan yang sudah Bu Mimi miliki, dan yakinlah bahwa Bu Mimi nanti bisa memenangkan ajang perlombaan. Amin. Amin. Baik, terima kasih ya percakapan kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi, Ibu Elvi yang sudah hadir di sini di ruangan ini ya. Nah, kegiatan kita hari ini adalah kegiatan coaching ya, coaching untuk masalah yang ditemukan antara Bapak dan Ibu apa yang akan disampaikan. Baik, sekarang Pak Dedi, saya mau bertanya, kompetensi apa yang akan dicapai dalam pertemuan kita kali ini? Kompetisi yang akan dicapai dalam pertemuan kali ini adalah bagaimana meminta Bu Elvi sebagai pelatih anak-anak di sekolahnya yang mau ikut lomba Jamboree Matematika dalam hari ini lomba pantun matematika di tingkat SMP Kabupaten Sarawak.
sebenarnya Bu Elvi ini kurang percaya diri ya, tapi saya percaya kalau Bu Elvi ini mampu melakukan hal itu. Ya kan nanti dia melakukan kegiatan proses kemudian nanti akan mendapatkan hasil. Saya berikan kesempatannya kepada nanti dan kita ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Bu Elvi hari ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Oke, saya mulai Bu Elvi ya. Iya. Apa rencana pertemuan kita ini? Begini Pak ya, kita ini kan SMP kita ini kan mau mengikuti lomba untuk anak-anak, lomba pantun matematika dalam ajang Olimpiade Matematika. Nah di sini kemarin Bapak sudah menunjuk saya untuk menjadi pelatih anak-anak sehingga nantinya anak-anak itu bisa mengikuti lomba dengan baik dan bisa memperoleh juara. Nah, tapi yang menjadi kendala saya di sini adalah saya ini kurang percaya diri Pak, karena menurut saya yang lebih pantas untuk menjadi pelatih itu adalah guru matematika. Tapi karena kemarin guru matematika ngomong katanya itu kan pantun, jadi guru bahasa yang harus melatihnya. Tapi di dalam lomba ini itu yang dinilai adalah isi dari pantun tersebut, di mana di dalam pantun tersebut harus ada rumus matematika yang disebutkan. Nah kalau saya kan hanya bisa memberikan latihan kepada anak, oh ini loh pantun yang bagus, ini loh misalnya syarat pantun yang harus kalian pahami. Tapi kalau untuk rumus matematika itu kan saya tidak menguasai Pak. Gimana Pak? Lanjut ya. Tapi itu kesempatan ya Bu Elvi. Nah, sekarang Bu Elvi punya kesempatan seperti itu. Sebenarnya apa yang Bu Elvi miliki sekarang? Oh iya Pak, kalau saya ini kan guru bahasa Indonesia ya Pak ya. Tentu kalau untuk materi pantun ya saya itu sudah menguasai, karena di kelas 7 itu ada materi tentang pantun. Ya apa saja, misalnya syarat-syarat pantun itu saya sudah luar kepala Pak ya, udah hafal. Berarti syarat pantun itu ada misalnya bersajak atau berpola AB-AB, kemudian suku katanya tidak boleh lebih dari 8 sampai 12 suku kata. Kemudian baris pertama dan kedua itu sampiran, baris ketiga keempat itu isi. Nah itu memang sudah saya kuasai Pak. Tapi yang belum, yang masih ragu saya itu adalah bagaimana memadukan antara isi pantun tersebut dengan sampiran supaya nanti bisa menghasilkan satu pantun yang bagus seperti itu. Saya yakin Ibu Elvi bisa kok. Ya, dari keterangan Bu Elvi sudah menunjukkan kalau Bu Elvi itu mampu. Sebenarnya itu bukan masalah yang kecil bagi Bu Elvi. Bu Elvi harus tetap semangat. Nah, yang dijelaskan Bu Elvi itu kekuatan apa saja yang akan dicapai? Mungkin begini Pak ya, apa Bapak memperbolehkan jika seperti ini Pak ya, saya berkolaborasi dengan guru matematika seperti itu Pak. Jadi tidak hanya saya sendiri yang menjadi pelatih, tapi saya minta Bapak menunjuk salah satu guru matematika untuk menjadi pelatih. Jadi kami akan berkolaborasi, nanti dia yang membuat isi dari pantun tersebut, misalnya rumusnya seperti ini misalnya ya. Kemudian Bu Elvi yang buat sampirannya seperti itu. Jadi nanti bisa pas seperti itu Pak. Nah itu harapan saya, mungkin seperti itu. Boleh saja nanti Bapak tunjuk salah satu guru matematika di sini. Apakah nanti dengan adanya kolaborasi ada solusinya bagi hambatan yang Bu Elvi temukan sekarang? Iya tentu Pak. Ya, setidaknya guru matematika
rumus-rumus matematika itu pasti dia sudah hafal kan. Kalau seperti saya kan saya nggak tahu misalnya apa itu rumus bilangan caca misalnya, kan saya kan nggak paham seperti itu Pak. Nah nanti dengan adanya guru matematika berkolaborasi dengan saya akan membimbing anak, melatih anak untuk membuat sampirannya, karena sebenarnya pantun itu sangat mudah loh Pak ya. Yang harus kita tulis terlebih dahulu itu adalah bagian isinya Pak, tapi kalau sampirannya itu nanti ngikut seperti itu Pak. Nah, jadi saya yakin kalau saya berkolaborasi dengan guru matematika, nanti anak-anak akan lebih paham lagi gitu. Ya, itu rencana Bu ya. Iya. Nah, jadi kalau bisa Ibu secara global itu strategi yang untuk itu sudah dipikirkan. Ya insya Allah sudah Pak. Karena saya sudah merancang bagaimana ya supaya anak-anak kita nanti itu bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, salah satu strategi saya yang pertama yaitu tadi Pak ya, kalau Bapak mengizinkan saya akan berkolaborasi dengan guru matematika. Yang kedua nanti saya akan membuat schedule untuk melatih anak-anak. Ini kan Pak waktunya sangat terbatas karena sebentar lagi lombanya akan diadakan. Jadi kemungkinan dalam minggu-minggu ini saya mohon izin kepada Bapak supaya anak-anaknya ikut lomba itu nanti tidak mengikuti pelajaran di dalam kelas terlebih dahulu. Jadi dia fokus untuk latihan menulis pantun agar nanti pas lomba dia sudah bisa. Apakah dengan jangka waktu yang Ibu FD Bapak nggak lihat itu bisa efektif? Ya insya Allah Pak, jika memang sekolah itu ya bahwa dalam waktu 1 minggu ini kemungkinan bisa Pak, karena 1 minggu ke depan, minggu depan kan sudah lombanya, jadi 1 minggu ini dari pagi itu kita latih anak ya, kita harus kasih waktu untuk istirahat juga Pak ya. Kemudian setelah istirahat kita ajarkan lagi, kita latih lagi terus dan berkesinambungan dalam waktu 1 minggu ini Pak. Luar biasa ya. Bapak bisa yakin kemudian nanti sukses. Nah ini yang sebenarnya adalah komitmen dari Ibu Elvi ya. Jadi apa itu komitmen Ibu Elvi terhadap rencana aksi yang akan Ibu lakukan sekarang? Ya, komitmen saya ya, berarti saya ingin SMP kita ini bisa mendapat hasil yang terbaik ya. Kalau bisa itu ya juara 1, jadi dengan itu kita bisa mengangkat nama baik sekolah kita, anak-anak kita. Jadi saya sangat bersemangat sekali Pak untuk mengikuti, ada melatih anak-anak dalam mengikuti lomba pantun matematika ini. Tadi Bu Evi sebutkan kepengen satu guru matematika ya. Apakah itu cukup membantu Bu Elvi untuk menjaga komitmen ini? Iya Pak, dengan syarat guru yang nanti berkolaborasi dengan saya itu memang dia juga memiliki komitmen untuk memenangkan perlombaan ini. Jadi nanti kalau sudah punya komitmen tentu dia memiliki semangat yang tinggi Pak. Jadi nanti saya minta tolong ke Bapak ya, kalau saya sendiri kan nggak mungkin ya Pak ya. Bapak bisa menilai ya siapa guru matematika di SMP kita ini yang memang memiliki semangat yang tinggi untuk kemajuan sekolah kita. Oke, baiklah ya, harapan saya semoga Bu Elvi bisa bekerja sama nanti dengan guru matematika yang akan saya tunjuk, saya pilih sama Bu Elvi melatih anak didik kita ya, karena saya yakin di Bu Elvi itu ada semacam potensi yang luar biasa ya. Lepaskanlah rasa keraguan ya, benar Bu Elvi sudah mengutarakan mudah-mudahan seperti itu, karena siapa lagi yang akan memajukan sekolah kita selain guru kita yang ada di sini. Ya. Terima kasih Bu Elvi kehadirannya di sini. Baik, terima kasih Pak Dedi, Bu Elvi. Kegiatan coachingnya berjalan sangat baik.
terjadi percakapan yang nyaman ya. Ibu Elvi sebagai coach sudah nyaman sekali mengungkapkan permasalahan yang dihadapi. Pak Dedi sebagai coach itu sudah memberikan kalimat-kalimat aktif yang memancing Bu Elvi untuk mengeluarkan permasalahan yang dihadapi. Jadi dari kegiatan coaching ini sudah kelihatan ada perubahan. Sebelumnya Bu Elvi belum percaya diri, sehingga setelah terjadinya kegiatan coaching ini ada perubahan menjadi Bu Elvi menjadi percaya diri. Ya, jadi apa yang sampai dilakukan ini sudah tampak sekali alutsista yang digunakan. Sehingga nanti Bu Elvi menjadi percaya diri dan dia bersemangat untuk mengikuti ajang lomba yang akan yang diikuti oleh beliau. Terima kasih Pak Dedi, Ibu Elvi untuk kegiatan hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.